PPKM darurat, MUI, Tuhan bisa marah masjid ditutup. Gusmus, MUI makhluk apa? Ditulis oleh Anto Cahaya di seworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas mengkritik penerapan kebijakan tutup masjid selama PPKM darurat berlangsung. Bagaimana mungkin perkantoran di Jakarta yang masuk zona merah bisa dihadiri 25% jumlah karyawan, sementara tempat ibadah harus ditutup. Jadi kalau kantor tidak ditutup ya masjid juga jangan tutup. Kalau kantor ditutup ya akan menimbulkan masalah. Dan kalau masjid ditutup bangsa ini bisa dimarahi Tuhan, ucapnya dilansir Tribun News Kamis 1 Juli. Di atas adalah ucapan seorang wakil ketua umum MUI Pusat. Saya tahu tulisan ini sedikit sensitif dan mungkin banyak yang tertarik soal beginian. Tapi bagi saya menarik, pribadi semacam Pak Anwar Abbas ini seolah aura almarhum Tengku Zulkarnain kembali hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya mungkin tidak hanya saya, tapi sebagian masyarakat cukup bernafas lega. Sepeninggal Tengku Zul, bukan soal wafatnya, tapi minimal sudah tidak ada lagi kegaduhan yang dicipta melalui sosial medianya. Tak elok sebetulnya membicarakan orang yang sudah wafat, tapi faktanya demikian adanya. Kita, sesama anak bangsa yang saling berantem hanya karena pernyataan saat di panggung atau hoax yang kerap disebarkan melalui dunia maya. Sedikit mengingatkan kita semua, entah kenapa orang yang mendoakan Pak Jokowi lengser atau meninggal, rata-rata meninggal duluan. Saya mencatat ada 3 sosok, kalau ada lagi silahkan tambahkan. Ki Gendeng Pamungkas, paranormal, Tengku Zulkarnain MUI, dan Mbak Yu, peramal. Kembali ke soal Anwar Abbas. Atas pernyataannya tersebut akhirnya saya tertarik untuk mengetahui struktur Dewan Pimpinan Harian MUI Pusat. Anda dapat juga akses di sumber di seworld.com. Sebetulnya semula ingin mencari tahu nama bintang tamu di studio podcast Deddy Corbuzier yang dari Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme atau BPET MUI. Sayangnya tidak menemukan nama yang saya maksud. Pemaparannya jernih, masih muda dan cerdas yang oleh Deddy dipanggil Gus. Entah Gus siapa. Video di sini judulnya Tersebar Buku Pembunuhan. Saya membayangkan Majelis Ulama Indonesia diisi oleh pribadi semacam Gus tersebut. Masih muda dan memiliki pemikiran yang terbuka. MUI bukan tempat untuk cari panggung atau sebatas fatwa halal haram, tapi benar-benar manfaat untuk umat. Jangan sampai kembali pertanyaan fenomenal Gusmus terus menjadi simbol perlawanan masyarakat. Meminjam istilah Gusmus, MUI itu makhluk apa? Pernyataan Anwar Abbas di atas sejujurnya bikin sebagian masyarakat bertanya, sebetulnya bagaimana sih MUI ini? Jika melihat struktur Dewan Harian MUI, kita pasti tercengang diisi oleh orang-orang dengan titel yang tidak main-main. Banyak yang doktor, bahkan profesor. Tapi mengapa kok terkesan pekok jika membaca pernyataan Wakil Ketua MUI di atas? Dapat menimbulkan silang pendapat di tengah masyarakat berdasar cara berpikirnya yang bengkok. Saya yakin beliau ini punya Android dan televisi di rumahnya sehingga dapat melihat berita. Di Arab Saudi sana juga lakukan penutupan sementara karena lonjakan COVID-19. Oke, taruh kata mungkin ia termasuk orang yang tak percaya corona tapi bisa tidak bersikap bijak kepada mayoritas yang merasakan dampaknya. Banyak keluarga yang kehilangan orang tercinta karena virus ini, tenaga nakes yang kelelahan luar biasa, rumah sakit yang sudah banyak yang tak dapat lagi menampung pasien, dan lain sebagainya. Tuhan bisa marah sama bangsa ini. Bagaimana mungkin sekelas Wakil Ketua MUI bisa ngomong begini? Seperti ponakan saya yang baru menginjak kelas 3 SD saya jadi teringat obrolannya Gus dan Deddy di podcast itu. Kata Gus, MUI itu stigma jadi negatif oleh masyarakat karena 1-2 orang yang berpikiran sempit, radikal merusaknya. Pernyataan Anwar Abbas seperti memberi gambaran yang bersangkutan justru tidak peduli dan simpati pada bangsa dan umat. Sudah begitu ketua MUI-nya juga diam-diam saja, tidak berusaha untuk menetralisir keadaan dan memperkuat kebijakan pemerintah. Agar program pemerintah berjalan dengan baik dan umat ada pegangan, jangan semangatnya kalau soal fatwa dan beri label halal haram doang Memang kalau kereta sudah pada tua itu susah, lamban dan merasa sudah makan asam garam kehidupan. Sudah saatnya MUI dipimpin dan diganti kiai yang muda-muda. Judulnya Majelis Ulama, tapi malah bikin bingung umat. Bagaimana menurut kalian?
Setelah perjuangan 1998, susah percaya dengan kemurnian aksi mahasiswa di negeri ini. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Selepas masa perjuangan para mahasiswa 1998, di mana kakak saya ikut menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah bersama barisan mahasiswa di Yogyakarta dengan tujuan mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto dengan orde barunya yang akhirnya berhasil saat Presiden Soeharto mengundurkan diri. Saya sukar percaya ada gerakan mahasiswa yang murni berjuang demi kepentingan dan kebaikan negeri ini. Kalau pada era tersebut, yes, para mahasiswa ini punya kekuatan kelompok dan nyali besar buat berjuang dengan segala resikonya agar misi mereka berhasil. Tahu sendiri seperti apa kondisi pada masa itu, di mana sikap kritis kepada pemerintah dan segala kebijakannya bisa berbalik mendatangkan petaka. Belum lagi jika dinilai membahayakan atau memberontak lewat cara yang paling halus sekalipun, bisa-bisa besoknya hilang tanpa jejak, atau kalaupun pulang hanya tinggal nama. Pada masa itu, pemerintahan Soeharto bahkan tak segan melenyapkan nyawa kawanan preman atau manusia-manusia yang dianggap tidak berguna dan hanya bikin masalah di masyarakat lewat penembak misterius. Meski saya tidak suka sebutannya Petrus. Sejak masa itu berlalu dengan orde reformasi yang rasanya juga masih belum menampakkan hasil signifikan sampai pemerintahan SBY. Setiap kali ada gerakan mahasiswa, apapun sebutan atau namanya, saya tidak melihat ada tujuan mulia di balik setiap aksi mereka. Aksi Gejayan memanggil sekalipun, yang kuat dugaan ingin mendompleng keberhasilan masa lalu, di mana jalan ini menjadi saksi bisu perjuangan mahasiswa pada 1998. Kini tak ubahnya hanya aksi politis dengan cara-cara yang terkadang atau malah sering kurang elegan, juga tujuan yang tidak jelas. Aksi massa yang digelar belakangan ini tidak ubahnya seperti upaya untuk membuat masyarakat marah, lalu ujungnya menyalahkan pemerintahan dan menuntut Jokowi mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Substansi kritikan yang tidak jelas berbeda dengan yang diharapkan sebagai kalangan akademisi atau bisa dibilang mbahnya para siswa, karena ada kata maha yang disematkan, itulah yang kerap bikin geram, enak atau mau muntah. Tak heran jika lantas para pegiat media sosial bersuara keras mengecam, membuli, dan melawan aksi-aksi mahasiswa semacam itu. Kalau di Yogyakarta bahkan sempat ada perlawanan dari warga kampung karena sudah jengah bin enek dengan aksi massa yang digerakkan oleh para mahasiswa. Duo Ade Armando dan Denny Siregar pun sudah keluar sarang untuk mengkritisi aksi cuitan di media sosial yang lantas berlanjut dengan perdebatan yang disiarkan lewat kanal YouTube. Apakah lantas debat itu berlangsung seimbang dengan beradu substansi masalah dan mencari pemecahan masalah alias solusinya? Izinkan saya tertawa dulu karena memang lucu saat melihat bantahan dari perwakilan mahasiswa yang tak terlihat ada isinya sama sekali. Coba cek saja kilasan debatnya di unggahan Facebook Ade Armando. Munculnya meme yang tidak menghargai Presiden Jokowi saja, tak usah lihat isi kritikan dan penjelasannya, sudah lebih dari cukup bagi saya untuk berkata, pretlah sama kritikan mereka, gak ada isinya, kayak orang miskin literasi dan kemampuan memahami masalah yang sangat dangkal. Jangan lantas suruh saya percaya dengan model perjuangan semacam itu, karena isinya hanya sentimen dan ingin membuat citra pemerintahan serta Presiden Jokowi menjadi buruk. Mereka pun seharusnya paham bahwa aksi mereka tak akan mampu menurunkan Jokowi, apalagi mengharapkan RI 1 meniru jejak Soeharto pada masa lalu dengan pidato ora dadi presiden ora paten yang terkenal itu. Melihat aksi mereka yang dadakan dan terbilang cukup sistematis dengan bukti aliansi mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dari UGM, rasanya mustahil kalau tidak ada aktor intelektualnya. Dugaan adanya para bohir yang dengan liciknya memanfaatkan ketidakpintaran sebagian oknum mahasiswa ini juga tidak bisa dielakkan. Cuma pertanyaannya, kemana para mahasiswa lain, para akademisi, dosen, dekan, hingga rektor yang menjadi tempat bernaung adik-adik mahasiswa itu? Mengapa kalian seolah tidak ada yang bersuara, mengecam setiap kali ada aksi semacam ini? Oh alah Gusti, kok begini amat kualitas sebagian SDM muda kami yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa ini ke depan. Kalau menghargai pemimpin negara saja tidak mampu, juga ketika ada masalah malah bikin keributan yang tidak jelas begini. Beratlah kalau suatu saat nama kalian mendadak nampang di jalan-jalan untuk berkampanye sebagai calon anggota legislatif, lalu masyarakat disuruh percaya dan memilih kalian. Begitulah kura-kura. Lalu bagaimana komentar Anda?